Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Mulyani dengan NIM 105721114722. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko, di mana manajemen risiko sangat penting kita pelajari karena dalam setiap aktivitas kita, baik di perusahaan maupun di organisasi, kita selalu dihadapkan dengan yang namanya ketidakpastian maupun dengan potensi risiko. Baik, langsung saja terdapat di dalam PowerPoint mengatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terencana yang digunakan untuk mengelola ketidakpastian dengan cara mengenali potensi ancaman maupun peluang. Kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk dan juga meningkatkan manfaat yang bisa diperoleh. Dengan kata lain, manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga tentang mengelola ketidakpastian agar sebuah organisasi dapat berjalan lebih aman, efisien, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen risiko. Secara umum, tujuan dari manajemen risiko ialah untuk melindungi aset perusahaan, kemudian meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, kemudian menjamin keberlanjutan operasional, serta dapat menciptakan kepercayaan bagi para stakeholder. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen risiko membantu organisasi agar lebih siap menghadapi sebuah tantangan ke depannya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Risiko dalam sebuah organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama yaitu risiko strategis, yaitu sebuah risiko yang diakibatkan dari keputusan jangka panjang yang tidak tepat. Kemudian yang kedua yaitu risiko operasional, suatu risiko yang muncul dari kesalahan proses, sistem, ataupun sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, risiko finansial, misalnya dikarenakan fluktuasi pasar ataupun kredit macet. Yang keempat, risiko kepatuhan, yaitu suatu risiko yang diakibatkan dari pelanggaran hukum atau suatu peraturan. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko reputasi, di mana citra buruk yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Selanjutnya, kita membahas mengenai proses manajemen risiko. Dalam PowerPoint terdapat 5 tahap proses manajemen risiko itu sendiri. Nah, tahap pertama ada identifikasi risiko, di mana kita mengenali potensi risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, yang kedua, kita dapat analisis risiko, yaitu menilai kemungkinan dan dampak yang akan terjadi. Yang ketiga, yaitu evaluasi risiko. Nah, di sini untuk menentukan prioritas penanganan yang akan kita lakukan. Yang keempat, yaitu pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan berbagai strategi pencegahan ataupun juga suatu mitigasi. Dan yang kelima adalah monitoring dan juga review, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap risiko yang ada. Selanjutnya, dalam praktiknya terdapat 4 strategi pengendalian risiko itu sendiri. Yang pertama, menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang berisiko tinggi. Nah, yang kedua, mengurangi risiko dengan memperkecil kemungkinan terjadinya atau dampaknya. Nah, yang ketiga, yaitu memindahkan risiko, misalnya dengan asuransi ataupun dengan perjanjian kontrak. Dan yang keempat yaitu menerima risiko apabila risiko tersebut relatif kecil dan masih bisa dikendalikan. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa suatu risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, melalui manajemen risiko, kita dapat mengelola ketidakpastian menjadi lebih baik. Dan dengan strategi yang tepat, risiko bahkan bisa diubah menjadi suatu peluang yang menguntungkan bagi suatu organisasi ke depannya. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai manajemen risiko. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.